Jadi faktor penyebab banjir itu ada banyak. Yang pertama ada illegal logging, itu artinya penebangan liar. Terus ada bertumpuknya sampah di selokan air. Jadi selokan airnya itu tersumbat, airnya nggak bisa ngalir ke dalam selokan. Lalu kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan reboisasi atau penghijauan. Kita terlalu cuek dan bodoh amatan dengan lingkungan kita yang secaranya pohonnya udah kurang. Dan tanah resapan di sekitar kita juga udah kurang banget karena di mana-mana tuh udah dibangun gedung, udah dibuat aspal. Jadi air untuk meresap ke tanah itu sekarang udah susah banget. Dan nggak ada sumur resapan atau waduk untuk menampung air. Lalu untuk cara mencegah banjir itu, kita bisa melakukan reboisasi atau penghijauan, jadi menanam pohon-pohon kembali. Lalu membuat teras sering supaya air yang jatuh dari atas, ngalir dari atas, nggak langsung turun ke daratan gitu, ditampung di teras sering itu. Lalu membangun waduk atau sumur supaya airnya bisa ditampung, dan mencegah penebangan liar dengan penegakan hukum dan kesadaran diri kita sendiri. Lalu yang terakhir yaitu kita dengan membersihkan sampah-sampah yang ada di selokan supaya selokannya itu bersih dan airnya bisa ngalir secara lancar. Dan membersihkan sampah di lingkungan sekitar itu juga dapat membantu banget untuk mencegah banjir. Terima kasih. Menurut saya faktor-faktornya tidak terlalu banyak, cuman kayak mungkin beberapa doang ya, seperti di orang-orang di mana mereka membuang sampah tidak pada tempatnya, dan selokan atau apa gitu yang tidak terlalu dalam. Dengan begitu air mudah diisi di sana. Jadi cara untuk menanggulanginya adalah seperti kesadaran orang untuk membuang sampah pada tempatnya dan mendalamkan selokan-selokan atau apa namanya, saya lupa. Udah, itu aja menurut saya. Menurut saya, faktor-faktor yang mengakibatkan banjir adalah membuang sampah sembarangan, curah hujan tinggi, dan kurangnya kawasan resapan air, dan masih banyak lagi. Solusi menanggulangi banjir adalah membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghijauan, tidak melakukan penebangan hutan secara liar, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Contoh faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di DKI Jakarta adalah curah hujan yang tinggi, penduduk yang buang sampah sembarangan, dan tersumbatnya saluran air. Cara mencegah terjadinya banjir adalah dengan membuat danau atau membesarkan saluran air dan membuang sampah pada tempatnya. Faktor-faktor banjir yang terjadi di DKI Jakarta yaitu curah hujan yang tinggi, lalu ada penduduk padat sehingga lahan penyerapan air menjadi sedikit, lalu ada dialiri 13 sungai di Jakarta, dan yang terakhir kesadaran masyarakat yang masih kurang. Untuk penanggulangan banjirnya di DKI Jakarta ada 3 cara utama, yaitu membuat fungsi selokan dapat bekerja dengan baik, dengan itu air tetap mengalir dan tidak tersumbat sampah-sampahnya. Lalu yang kedua, melakukan reboisasi, khususnya tanaman yang dapat menyerap air lebih cepat. Dan yang ketiga, memperbanyak lahan yang terbuka sehingga penyerapan air hujan lebih cepat. Makasih. Menurut saya, faktor-faktor banjir yang ada di Jakarta itu pertama, orang buang sampah sembarangan, dan menurut saya cara penanggulanginya itu dengan cara dikenakan sanksi biar banyak orang yang gak menyepelekan. Dan kedua itu ada penebangan hutan liar, dan menurut saya itu harus melibatkan pihak yang berwajib seperti polisi ya. Dan menurut saya yang terakhir itu kalau misalnya ada banyak orang yang hidup di dataran rendah seperti di desa-desa atau kaum kecil yang lainnya, itu mereka kan tidak bisa memungkiri bahwa mereka akan kena banjir dan tidak tahu akan selamat atau tidak, dan intinya itu kayak bukan salah mereka gitu. Jadi menurut saya itu tuh harus ada bantuan dari pemerintah seperti gubernur. Kalau tidak, ya setidaknya harus memberikan bantuan seperti dana atau bahan pangan lainnya. Mungkin itu sudah lebih dari cukup. Dan itu saja menurut saya. Terima kasih. Nah, penyebab banjir di Jakarta itu
Disebabkan dari beberapa faktor. Yang pertama, keseringan membuang sampah sembarangan. Penyebabnya banyak orang yang membuang sampah sembarangan ke laut atau sungai, sehingga terjadinya penumpukan sampah. Lalu yang kedua itu hutan gundul. Penyebabnya kebakaran hutan atau penebangan liar. Yang ketiga itu kurangnya resapan kawasan air. Penyebabnya karena banyak hotel-hotel atau gedung-gedung tinggi yang menggunakan air secara berlebihan sehingga airnya jadi berkurang. Lalu yang keempat, tidak menyalakan pompa air sebelum banjir. Lalu yang kelima itu curah hujan yang tinggi. Nah, cara menanggulanginya itu, yang pertama kita harus membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi banjir. Yang kedua, kita harus melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Nah, yang ketiga itu kita harus menyalakan pompa air sebelum banjir. Terus yang keempat itu membuat resapan air dengan biori, karena biori itu fungsinya itu agar air bisa meresap ke dalam tanah. Nah, jadi itu cara menanggulangi itu. Jadi penyebab banjir itu sebagian besarnya tuh ulah manusia. Kan manusia membuang sampah ke sungai, terus begitu ada hujan deras, sungainya jadi mampet, terus malah tergenang. Jadi ya intinya kalau nggak mau kebanjiran, ya jangan buang sampah sembarangan. Tong sampah kan banyak, ngapain harus buang ke sungai? Banjir juga bukan salah pemerintah doang, salah kita sendiri. Gara-gara buang sampah ke sungai. Terus solusinya apa? Solusinya ya jangan buang sampah sembarangan, buang di tempat sampah. Terus sampah-sampah yang telah udah ada di kali itu juga diambil-ambilin, biar lebih cepet kan bisa gotong royong, lumayan tuh olahraga. Kasih. Pertama penyebab banjirnya, satu ada penebangan hutan secara liar. Banyak lahan di bumi ini, khususnya Jakarta mungkin atau kota-kota, melakukan penebangan hutan secara liar untuk dibangun menjadi bangunan-bangunan tinggi, gedung-gedung tinggi dan perumahan. Itu salah satu penyebab banjir juga, dan cara menanggulanginya mungkin bisa mengurangi kegiatan menebang hutan secara liar, karena sebenarnya yang buat jadi banjir itu karena kurangnya resapan dari tanah, karena biasanya kan air kan turun hujan gitu, meresap ke tanah, karena tanahnya itu dibangun jadi bangunan-bangunan dan jadi gedung-gedung, jadi kurang tanah dan resapan airnya kurang, jadi banjir. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, buang sampah sembarangan. Ini paling sering banget dilakuin sama semua warga penduduk. Jadi mau buang sampah ya langsung aja buang sampah ke sungai. Jadi salurannya tersumbat, dan kalau udah tersumbat kan mampet, ya udah pasti banjir, karena dia nggak bisa mengalir kan airnya, jadi dia airnya malah meluap, itu ya banjir. Terus yang ini buang sampah sembarangan ini, cara menanggulanginya, jangan buang sampah sembarangan, karena ingat akibatnya kita bakalan kebanjiran. Nah, terus habis itu yang ketiga ada pemukiman yang dibangun di pinggir kali. Jadi banyak banget kan pemukiman yang didirikan atau dibangun di pinggir-pinggir kali, dan warga-warga di sana pasti udah kebiasaan kalau mau buang sampah ya tinggal buang sampah di kali. Jadi
Mungkin cara menanggulanginya jangan jangan buang, mengurangi pemukiman yang ada di pinggir kali, dan jangan buang sampah langsung ke kali, karena bisa yang balik lagi ke nomor 2 tadi, menyebabkan penyumbatan di saluran airnya. Terus yang keempat, daerah yang memiliki dataran rendah. Nah, itu memang udah teorinya, karena air mengalir dari tempat yang tinggi ke dataran yang rendah, ke arah ke yang lebih rendah, daerah yang lebih rendah. Jadi itu memang sudah teorinya. Terus yang kelima, ada curah hujan yang sangat tinggi. Kalau curah hujan yang sangat tinggi terus habis itu dia hujan terus selama berturut-turut, itu juga bisa menyebabkan banjir. Karena airnya mengumpul di bawah situ, terus habis itu curah hujannya tinggi dan deras berkali-kali terus-terusan, itu airnya bisa mengumpul di bawah dan bisa menyebabkan banjir juga. Mungkin gitu sih dari Amel kelas 10 IPS. Terima kasih. Faktor-faktor yang menyebabkan DKI Jakarta banjir itu, banyak orang yang membuang sampah di selokan, dan sampah itu pun mampat di selokan. Contohnya seperti plastik yang dibuang ke selokan lalu mampat. Bagaimana cara menanggulanginya? Cara menanggulanginya itu membersihkan sampah itu lalu buang sampah pada tempatnya. Yang membuat banjir di Jakarta yaitu kurangnya aliran air, kurangnya aliran untuk ke got, kurangnya aliran untuk ke sungai, dan membuang sampah sembarangan. Cara penanggulangannya yaitu dengan membuat aliran air untuk menampung banjir dan menanam pohon untuk menyerap airnya dan lain-lain. Faktor-faktor penyebab banjir di ibu kota Jakarta ini adalah yaitu masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan di kali, sungai maupun di jalanan, masih buang sampah sembarangan. Jadi sampah-sampah berserakan dan membuat selokan jadi nyangkut, jadi air pas hujan nggak bisa tahan airnya, jadi banjir. Terus karena berkurangnya tanah kosong atau berkurang kayak seperti banyaknya pohon-pohon berkurang karena dibangun menjadi di gedung-gedung yang banyak. Ya, cara menanggulinya adalah dengan cara itu sekarang harus lebih tegas. Pemerintah atau kebersihan setempat harus memperhatikan orang yang membuang sampah sembarangan dan diingatkan tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini harus membuat taman lingkungan untuk menahan hujan agar airnya terserap ke tanah. Menurut saya ada beberapa penyebab banjir di Jakarta, yaitu kurangnya keberadaan pohon, nutup resapan air dengan beton atau semen, curah hujan yang tinggi, dan air sungai yang meluap. Ada juga beberapa dampaknya dari banjir, yaitu melumpuhkan jalur transportasi, menghilangkan harta benda, pemadaman listrik, dan menghambat aktivitas manusia sehari-hari. Ada pun beberapa cara mengatasi banjir, yaitu membuat daerah resapan air, reboisasi atau menanam hutan kembali, tidak membuang sampah di sungai atau membuang sampah sembarangan, dan membuat bendungan. Menurut saya, cara mengatasinya ini berdasarkan tingkat kesadaran masyarakat juga. Jadi menurut saya tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia masih kurang karena masih banyak yang suka membuang sampah sembarangan dan itu dapat menyebabkan banjir gitu. Sekian, terima kasih. Faktor-faktor yang mengakibatkan banjir di Jakarta dan cara menanggulanginya.
faktor-faktor yang mengakibatkan banjir di Jakarta adalah yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Cara menanggulanginya, membuang sampah pada tempatnya. Daerah yang memiliki dataran rendah biasanya banjir akan timbul pada daerah-daerah yang berdataran rendah karena air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bendungan yang jebol merupakan penyebab yang sering terjadi di sekitar lingkungan yang kurang terawat dan mudah dirusak kelestariannya. Jadi faktornya bendungan yang jebol mengakibatkan caranya kita harus memperbaiki bendungan yang jebol agar tidak mudah jebol pada saat hujan yang terjadi. Penurunan muka tanah karena banyak dibangun gedung perkantoran. Cara menanggulanginya dengan cara memberhentikan pekerjaan yang berhubungan dengan tanah. Contohnya dengan membuat apartemen, perkantoran, rumah, dan yang lainnya. Contohnya kita harus mereboisasi tanah dengan cara menanami pohon-pohon. Yang selanjutnya adalah curah hujan yang tinggi. Akibatnya dari zona musim yang tidak beraturan. Faktornya, yang pertama selalu membuang sampah sembarangan seperti di kali, di sungai, dan lain-lain. Yang kedua, kurangnya tempat penyerapan air seperti pohon dan tumbuhan. Yang ketiga, curah hujan yang tinggi. Yang keempat, permukaan tanah yang rendah. Yang kelima, air laut pasang. Dan cara menanggulanginya adalah tidak membuang sampah sembarangan, menyediakan tempat sampah, menanam tumbuhan di sekitar, mengeruk sungai yang dangkal atau yang tidak mampu menampung debit air ketika hujan. Terus merelokasi warga yang tinggal di sekitar sungai atau waduk. Dan yang terakhir, membangun banjir kanal timur. Terima kasih. Menurut saya kenapa DKI Jakarta bisa banjir? Yang pertama karena curah hujan yang meninggi, dan dua karena sikap perilaku masyarakat yang kurang, mungkin karena masih banyak masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya, misalnya membuang sampah di kali dan di got seperti itu, jadi menyumbat pengaliran airnya. Dan untuk mencegahnya, mungkin pemerintah bisa mempertegas lagi masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarangan dan menanam pohon lebih banyak mungkin. Sekian, terima kasih. Faktornya ya bisa cuaca ekstrim, kurangnya tumbuh-tumbuhan hijau. Kan kalian sudah tahu nih, sekarang di Jakarta ini terpenuhi oleh bangunan-bangunan yang tinggi, yang megah, hingga tumbuhan-tumbuhan pun mulai dikit. Nah, itu juga bisa. Dan menurut saya yang terakhir ini menurut saya manusia yang tidak bertanggung jawab, kayak misalnya buang sampah sembarangan.
melakukan senak jidatnya lah. Begitu yang bisa menyebabkan banjir. Dan cara menanggulanginya adalah ya ikut go green, nanam pohon di Jakarta ini biar tidak banjir. Tidak buang sampah sembarangan, buang pada tempatnya sehingga tidak mengakibatkan tersumbat dan bisa air ke sungai dan ke danau-danau yang terdekat. Lalu ya gotong royong bersihkan yang tersumbat biar bisa ngalir airnya ke sungai. Itu menurut saya cara menanggulanginya. Terima kasih. Nah, di sini ya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebanjiran di DKI Jakarta dan cara menanggulanginya. Nah, pertama-tama ini ya gimana ya? Faktor-faktornya banyak sekali. Ya, tapi yang paling pertama ya saya bilang ya buang sampah sembarangan. Iya, itu yang menyebabkan kebanjiran. Iyo. Nah, selain itu ya kali-kali ini kan juga banjir karena curah hujannya tinggi banget ya. Akhirnya ya banjir di mana-mana. Tapi karena di sini bilangnya DKI Jakarta ya karena curah hujan juga sih. Soalnya karena misalnya kali-kali di tempat lain penuh kan, akhirnya kan pindah ke sini, pindah ke sana airnya. Ya pokoknya pindah-pindah. Akhirnya kalau udah penuh banget ya mau gimana lagi? Mau tampung di mana lagi? Ya mau buang ke laut juga ya. Ya gimana? Terus apa? Oh, yang baru ini ya. Karena ya nggak dibuang di laut sih ya karena tetap di tanahnya ya. Aduh ya begitulah. Nah, itu selain itu ya wah, main faktornya itu buang-buang sampah sembarangan. Jadi kayaknya aneh gitu ya. Jadi bukan aneh sih, jadi menumpuk akhirnya gimana? Airnya juga ikut naik. Nah, itu yang menyebabkan kebanjirannya. Nah, cara menanggulanginya adalah ya lebih kontrol, lebih tinggi lagi. Nah, apa dikontrolkan di cara menanggulanginya gimana? Ya begitu, dengan tidak membuang sampah sembarangan dan juga kalau misalnya penuh ya buangnya ke laut. Udah, itu saja.